Tolong jelaskan proses perubahan material bumi dari satu bentuk ke bentuk lainnya yang terjadi karena interaksi antara lempeng, tektonik, dan siklus hidrologi. Jelaskan. Hidrologi. Jelaskan proses perubahan material. Jelaskan proses perubahan material bumi dari satu bentuk ke bentuk lainnya yang terjadi karena interaksi antara lempeng tektonik dan siklus hidrologi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nurfadin dari kelompok berapa tadi? Kelompok satu, yaitu bagaimana proses perubahan material bumi dari bentuk ke bentuk lainnya yang terjadi antara lempeng tektonik dan siklus hidrologi. Jadi proses perubahan material bumi antara lempeng tektonik itu dengan siklus hidrologi itu saling kait mengait. Jadi lempeng tektonik ini yang bergerak di permukaan bumi itu bisa menyebabkan peristiwa kayak gempa dan gunung meletus, tumbukan antara lempeng. Ketika gunung meletus itu material dari dalam bumi itu keluar, misalnya magma, terus jadi batuan permukaan setelah dingin. Sementara itu di siklus hidrologi, air di lautan, sungai, danau, atau tanah kena panas matahari, dia juga jadi uap naik ke atmosfer terus turun lagi dalam bentuk hujan. Hujan ini termasuk ke tanah, bisa mengalir ke sungai atau meresap ke dalam tanah, membentuk erosi, transportasi, dan sedimentasi. Erosi sama sedimentasi ini bisa menghancurkan batuan yang dibentuk dari proses tektonik tadi, bahwa pemecahan-pemecahannya ke tempat lain lalu endapan di situ. Bikin lapisan batuan baru, itu lapisan batuan bisa mengalami proses lebih lanjut lagi, misalnya masuk ke dalam bumi karena gerakan lempeng, lalu dia meleleh lagi menjadi magma. Itu saja. Paham nggak ada? Cung, berikan gambaran sedikit. Mas paham. Oke, baik. Masih lanjut? Masih. Wih. Mungkin pemateri akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Yusrina siapa? Narau. Itu bunyi pertanyaannya yaitu mempengaruhi pergeseran mantel, pergeseran mantel mempengaruhi apa? Jelaskan bagaimana proses pergeseran magma. Oh itu. Jadi pergerakan magma itu ada kaitannya dengan pergeseran mantel. Di dalam bumi itu ada yang namanya lapisan mantel, di bawah kerak bumi itu magma ini ada di mantel bagian atas. Yang itu pergerakan magma secara tidak langsung menyebabkan pergeseran mantel. Sebaliknya, pergerakan magma adalah akibat dari pergeseran mantel. Yang pertama adalah konservasi mantel. Mantel bumi terdiri dari batuan cair panas yang terus bergerak. Gerakan ini disebabkan oleh perbedaan suhu dan kedapatan yang dikenal sebagai
konveksi, batuan panas dan ringan naik ke permukaan bumi. Sementara batuan dingin dan padat tenggelam ke bawah. Yang kedua adalah zona subduksi. Ketika lempeng tektonik dalam bumi. Yang paling utama itu karena adanya tekanan dari magma yang terkumpul di dalam perut bumi. Yang pertama adalah penumpukan magma. Magma itu cairan panas yang ada di dalam bumi, di lapisan mantel yang magma bisa terkumpul di ruang magma di bawah permukaan. Kalau penumpukan magma ini sudah sangat besar dan tekanan semakin tinggi, dia bisa pecah dan lewat saluran gunung dan akhirnya meletus. Dan yang kedua adalah pergerakan lempeng tektonik. Gunung berapi seringkali berada di daerah perbatasan lempeng tektonik ketika lempeng-lempeng ini saling bergeser, seperti pertumbukan atau saling menjauh. Itu bisa memicu magma naik ke permukaan